Halo semuanya, jadi sekarang saya akan menjelaskan materi tiketing, yaitu karena minggu lalu kita sudah membahas tentang IATA area dan juga sudah membahas tentang global indicator, sales indicator. Sekarang saya akan masuk ke langkah-langkah dalam menghitung harga tiket internasional, dan ini khusus untuk perjalanan one way. Jadi untuk menghitung harga tiket internasional ini terdiri dari 12 langkah yang saya harapkan kalian dapat mengikutinya dengan baik karena ini materinya cukup susah dan cukup rumit, dan juga di dalam atau di sela-sela materi ini saya sudah memberikan beberapa soal yang harus kalian jawab. Lalu nanti setelah kalian jawab, silahkan hasilnya dikirimkan ke line pribadi saya melalui personal chat ya. Jadi saya langsung saja mulai ke materinya. Jadi agendanya hari ini itu adalah khusus untuk cara atau langkah-langkah perhitungan harga tiket internasional untuk perjalanan one way. Langkah yang pertama yaitu kalian harus menentukan Fare Construction Point atau FCP-nya. Jadi dalam perjalanan one way, kota asal dan kota tujuan yang dijadikan sebagai FCP atau Fare Construction Point, dan hanya memiliki satu komponen harga. Jadi contohnya, perjalanan dari Bangkok menuju Hong Kong, lalu ke Tokyo. Jadi kalian bisa lihat di sini, FCV-nya itu adalah berada di Bangkok dan Tokyo. Jadi Bangkok menuju ke Tokyo, Hong Kongnya tidak diikut sertakan. Atau contoh lainnya yaitu perjalanan dari Jakarta, Singapura, lalu ke Delhi. Maka Fare Construction Point-nya adalah Jakarta, Delhi. Jadi untuk soalnya, kalian harus menentukan. Coba kalian tentukanlah Fare Construction Point dari rute Jeddah Singapura Jakarta, Singapura Bangkok Hong Kong. Silahkan dibuat pada buku catatan kalian, lalu difoto dan dikirimkan hasilnya ke personal chat saya. Lalu yang kedua, setelah kalian bisa menentukan FCP-nya, next kalian harus bisa menentukan NUC atau bisa disebut juga dengan Neutral Unit Currency. Jadi dalam menentukan harga NUC, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya yaitu kelas pelayanan, tipe perjalanan, perusahaan penerbangan yang digunakan, serta global indikatornya. Jadi NUC ini dapat dilihat pada buku Passenger Air Tariff, yaitu Worldwide Fare, sesuai dengan FCP yang sudah ditentukan. Jadi sesuaiin dulu FCP-nya. Jadi kalian harus mencari FCP-nya dulu, baru bisa mencari NUC-nya. Lalu ini NUC selalu diformulasikan di dalam NUC selalu diformulasikan dalam bentuk angka dengan 2 digit di belakang koma. Contohnya, perjalanan Singapura Hong Kong, kelasnya ekonomi Y, NUC-nya 662.11. Jadi ini ada contoh tabelnya. Jadi kalian bisa lihat di sini, di nomor 1 ini adalah kelas pelayanan. Lalu yang nomor 2 ini carrier code, atau bisa dibilang juga dengan kode pesawat. Dan jika kode pesawat ini tidak ada, maka harga berlaku pada semua penerbangan. Jadi kalau misalnya carrier code-nya ini tidak disebutkan, berarti harganya itu bisa digunakan untuk seluruh penerbangan. Lalu yang ketiga, ini ada headline city currency, yaitu harga di dalam mata uang negara asal keberangkatan. Lalu yang keempat ada NUC, harga dalam NUC. Yang kelima ada rules, itu ada ketentuan atau ada validitasnya. Lalu yang keenam MPM atau maximum permitted miles, dan juga global indikatornya, ini ada EH. Lalu MPM-nya berapa? Lalu ada yang nomor 7, ini adalah kota asal keberangkatan. Yang nomor 8 ini adalah kota tujuan. Lalu yang nomor 9 ini adalah kode dari mata uang Singapura. Ya, jadi untuk kasusnya ini perjalanan Sing Hong Kong dengan kelas ekonomi Y. Jadi kalian lihat di sini rutenya itu adalah Singapura,
menuju Hong Kong. Kalian ambil di sini kelas Y, NUC-nya yaitu 662.11. Next, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Itu ada rule, yaitu menentukan peraturan apa saja yang harus ditetapkan atau diterapkan atas penggunaan NUC yang telah dipilih. Aturan-aturan yang ada yaitu aturan yang berlaku pada harga, route, kelas, serta rute penerbangan tertentu. Jadi kalau kalian mau lihat rule, masih sama di bukunya Passenger Air Tariff yang Worldwide Fare, di sini ada rule-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini rule-nya itu berapa. Lalu misalnya, pada air tarif untuk kelas Y, EE 1M, harganya yaitu NUC 1028.37 dengan peraturan atau rules-nya yaitu E366 untuk harga perjalanan dari Singapura, Hong Kong, Singapura. Pergi pulang dengan ketentuan hanya boleh tinggal di Hong Kong maksimal 1 bulan. Jadi ini ketentuannya. Hanya boleh tinggal di Hong Kong dengan maksimal 1 bulan. Lalu yang nomor 4 itu ada MPM atau Maximum Permitted Miles atau mileage, boleh kalian bilang seperti itu. Jadi MPM itu adalah menentukan jarak tempuh maksimal yang diizinkan dari kota asal ke kota tujuan yang disesuaikan dengan global indikator dari rute perjalanan yang ditempuh oleh penumpang. Jadi kalian perhatikan contoh air tarif untuk rute Singapura Hong Kong pada kolom MPM itu tertera angka 1912. Singapura Hong Kong, kita buka di sini. Singapura Hong Kong. Lalu kita lihat MPM-nya kelas Y. Di sini NUC, ini rules-nya. Jadi MPM-nya yaitu 1912. Ya, 1912 jika global indikatornya itu adalah EH. Saya harap kalian bisa mengerti, saya ulangin. Jadi untuk melihat MPM itu, kalian bisa lihat pada buku Passenger Air Tariff yang Worldwide Fare. Lalu, pada contohnya, misalnya dengan rute Singapura menuju Hong Kong, kelas ekonomi, untuk melihat MPM-nya, kalian bisa lihat di sini. Tarik garis ke samping, kalian bisa menemukan NUC, menemukan rules, lalu bisa menemukan MPM-nya, yaitu 1912 jika global indikatornya itu adalah EH atau Eastern Hemisphere. Lalu yang kelima itu adalah Ticketed Point Miles atau TPM. Jadi TPM itu merupakan jarak per sektor atau per negara atau per wilayah yang ditempuh dalam satu rute penerbangan. Untuk melihat daftar TPM dapat dicari pada buku Air Tarif yang sudah disusun secara alfabetik. Jadi bukunya itu sudah disusun dengan alfabetik sehingga mudah dalam pencarian jarak masing-masing kota. Sedangkan ada yang namanya total TPM atau T.TPM merupakan hasil penjumlahan TPM kota-kota yang ada dalam rangkaian rute perjalanannya. Contoh cara perhitungannya, ini untuk TPM dan juga total TPM. Jadi dari rutenya, misalnya Jakarta, Sydney, Honolulu, New York, lalu ke London. Jadi TPM yang pertama yang kita cari itu adalah Jakarta-Sydney. Kalian lihat arah kursor saya. Jakarta-Sydney. Setelah kalian dapat, lalu selanjutnya kalian harus mencari Sydney-Honolulu. Lalu dari Honolulu, setelah kalian dapat berapa TPM Sydney ke Honolulu, selanjutnya kalian cari TPM dari Honolulu ke New York. Setelah kalian dapat TPM-nya, kalian cari New York ke London. Ya, contohnya ini, Jakarta, Sydney. Jadi kalian carinya seperti ini, lalu loncat lagi ke sampingnya, dan ke sampingnya sampai selesai. Jadi misalnya di sini, Jakarta, Sydney itu TPM-nya 3408. Lalu Sydney, Honolulu 5087, Honolulu, New York itu ada 4966. Lalu ada New York, London itu 3458. Jadi setelah kita dapat TPM per sektornya, kita totalin semuanya ini ditambah. Sehingga kita mendapatkan total TPM yaitu 19619. Perhatikan ini.
Jadi ini itu adalah kode negaranya. Ini kode negaranya. Misalnya ini adalah contoh tabel dari TPM. Ya, di sini ada TPM-nya, di sini ada global indikatornya, di sini ada negaranya. Misalnya tadi itu Jakarta Sydney. Kita cari di sini. Lihatin kursor saya. Jakarta, lalu kita pindah ke Sydney. Jadi kita harus cari, pertama itu adalah kota Jakarta. Kota Jakarta, lalu kita cari Sydney. Berapa TPM-nya? 3408. Di sini ada 3408. Lalu setelahnya dari Sydney ke Honolulu. Kita cari di sini. Kebetulan tidak ada di sini Sydney-nya. Lalu di sini ada Honolulu, New York. Juga tidak ada di sini. New York, London juga tidak ada. Jadi misalnya di contoh soal saya buka satu, Amsterdam, Bangkok, Bangkok ke Tokyo. Jadi di sini kita cari di Amsterdam, Bangkok berapa TPM-nya. Lalu kalian tulis. Lalu setelah kita dapat TPM dari Amsterdam ke Bangkok, kita menuju ke Bangkok, lalu kita cari Tokyo. TPM-nya 2868. Ya, sampai di sana. Lalu setelahnya total TPM per sektor dari Amsterdam, Bangkok, Bangkok, Tokyo itu kita totalkan atau kita jumlahkan sehingga kita akan mendapatkan total dari TPM. Silakan kalian mengerjakan soal ini. Next, untuk menentukan EMA. Kita masuk ke poin ke-6. Jadi EMA itu merupakan jarak tambahan yang diberikan jika melakukan perjalanan melalui kota-kota tertentu. EMA digunakan untuk mengurangi jarak atau total TPM agar tidak menjadi kelebihan jarak tempuh yang diizinkan atau untuk menghindari adanya biaya tambahan atau biaya ekstra, yaitu EMS. Jika dalam serangkaian jadwal perjalanan terdapat lebih dari satu EMA, maka kalian hanya diperkenankan untuk mengambil satu atau menggunakan salah satu di antaranya. Dan juga daftar EMA itu bisa kalian sesuaikan dengan TC atau Traffic Conference yang ditempuh dalam rute atau dalam suatu rute perjalanan. Jadi, kapan kalian harus menentukan EMA? Jadi, EMA itu ditentukan jika TPM itu lebih besar daripada MPM-nya. Jadi, misalnya nih, ada suatu perjalanan yang total TPM-nya itu jauh lebih tinggi daripada total MPM. Jadi misalnya ini kan TPM. Jadi TPM-nya ini lebih tinggi daripada MPM, sehingga itu harus ada EMA. Contohnya ya, karena ini rutenya memang tidak sejalan, atau rutenya nggak sama, jadi berbeda. Contohnya saja, misalnya di sini, total TPM-nya ternyata lebih besar daripada MPM, sehingga kita perlu mencari EMA. Ya, saya harap kalian ngerti. Kalau nggak ngerti, silahkan kalian bisa tanya. Jadi misalnya, ada rute dari Jakarta, Singapura, Bangkok, Mumbai, lalu ke Delhi. Setelah dicari, ternyata TPM-nya ini atau total TPM-nya ini melebihi dari total MPM-nya. Sehingga yang perlu kita lakukan itu adalah mencari daftar EMA atau mencari EMA-nya ada pada buku R-Tarif yang berisi khusus untuk peraturan EMA-nya. Sehingga di sini kalian bisa lihat area 3. Kalian bisa melihat dulu tipe perjalanannya itu ada di area 3 semua. Lalu di sini between area 3 except when the traveling wholly within Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, India, Nepal, and Sri Lanka. Ya. Lalu di sini ada via But Mumbai or Delhi or. Jadi di sini ada Mumbai sama Delhi. To from Mumbai ke Delhi atau dari menuju atau dari Delhi via Mumbai. Jadi kita bisa pakai di sini karena kita punya atau karena rute penerbangannya ini ada Mumbai dan juga Delhi, sehingga kita bisa melihat oh, di sini ada TC3. Ini adalah penerbangan di area 3. Lalu di sini ada Mumbai dari Mumbai
dari atau menuju Mumbai, lalu ada Delhi, atau dari menuju Delhi via Mumbai. Jadi kan ini bisa kita pakai. Jadi milesnya itu adalah 700, jadi kita buat EMA. Garis miring Bomdel, karena kita ambil yang ini. Bom sama Delhi, yaitu 700, sehingga total TPM ini dikurangi 700, mendapatkanlah dia angka yang lebih kurang dari sebelumnya. Apakah susah buat kalian? Atau penjelasan saya yang ribet? Gini ya, intinya EMA dicari jika total TPM lebih tinggi daripada MPM. Lalu untuk mencari EMA, kalian bisa buka pada buku Passenger Air Tariff. Di sana akan ada tulisan tabel EMA. Lalu untuk melihat berapa sih jumlah EMA yang harus kita pilih, yang pertama kita harus tahu areanya, itu penerbangan di sekitaran area berapa. Lalu baca di bagian applicable routing-nya. Ini semacam istilah keterangan atau cara pemakaiannya. Lalu memang jika ada salah satu rutenya di sana, bisa kita pilih dengan cara penulisan yang seperti ini. Sehingga nantinya total TPM dikurangi dengan EMA yang sudah kita dapatkan menghasilkan total TPM setelah EMA yang baru. Ya. Dan jika nanti total MPM-nya masih tidak lebih tinggi atau total TPM-nya sudah berkurang, maka itu bisa digunakan. Next, kita ke Excess Miles Surcharge atau EMS. Jadi perhitungan EMS dilakukan jika total TPM setelah dikurangi EMA masih lebih besar daripada MPM. Jadi kan kita kan sudah dapat ini di sini TPM yang baru. Yang seandainya misalnya di kasus yang sebelumnya ternyata MPM-nya ternyata TPM-nya sudah lebih kecil daripada MPM. Nah, untuk yang EMS ini, setelah kita cari EMA-nya, ternyata TPM-nya itu masih lebih besar daripada MPM. Sehingga perlulah kita mencari EMS dicari jika setelah kita membuat perhitungan EMA di nomor 6 ini, ternyata total TPM-nya masih lebih tinggi daripada MPM, maka kita harus mencari atau mau tidak mau harus mencari EMS-nya dengan cara TPM dibagi sama MPM. Jadi misalnya diketahui MPM-nya itu 1.300. Total TPM-nya setelah ini, total TPM-nya yaitu 1.347. Lalu EMS-nya adalah TPM masih lebih besar daripada MPM, maka kita harus mencari EMS-nya. Sehingga caranya TPM 1.347 dibagi MPM 1.300 itu akan menghasilkan, sebentar saya hitung. Jadi TPM-nya ini 1.347 dibagi MPM yaitu 1.300 menghasilkan itu sekitar 1,036. Jadi kita lihat di sini 1,00 sampai 1,05. Jadi di sini masih masuk ke dalam hitungan yang 5%. Lalu kalian nanti buat pada tabel EMS-nya yaitu sekitar 5%. Atau pada tabel EMS-nya itu nanti kalian tulis angka 5%. Lalu ada yang namanya HIP atau Higher Intermediate Point, yaitu harga tertinggi dalam satu rangkaian perjalanan selain dari kota asal ke kota tujuan. HIP dapat terjadi pada 3 tempat, yaitu dari kota asal ke kota persinggahan, dari kota persinggahan ke kota persinggahan lainnya, lalu dari kota persinggahan ke kota tujuan. Untuk HIP sendiri, untuk pembahasan HIP
Untuk pembahasan HIP yang lebih mendetail nanti saya akan menjelaskan pada pertemuan berikutnya setelah kalian bisa menguasai MPM, TPM, EMA, EMS. Supaya nanti kalian nggak terlalu bingung dalam pemakaiannya. Jadi kita belajar secara pelan-pelan dulu. Lalu ada applicable variate atau AF, yaitu menentukan harga yang akan digunakan dalam NUC sesuai dengan perhitungan dan aturan-aturan yang berlaku. Terus ada total, yaitu menentukan total harga yang akan dipakai pada rute tertentu setelah melalui langkah 1-9. Jadi untuk menemukan harga totalnya atau harga totalannya itu kita harus mengikuti step by stepnya dari nomor 1 sampai nomor 9. Lalu ada di nomor 11 yaitu nilai IATA Rate of Exchange atau IROE. Nilai tukar mata uang negara asal keberangkatan atau COC terhadap NUC sesuai dengan ketentuan IATA yang berlaku pada perhitungan yang dilakukan. Jadi IROE dapat dilihat dalam air tarif seperti pada tabel roundup-nya. Nanti saya ajarin gimana caranya lebih detail. Lalu yang ke-12 yaitu LCF atau Local Currency Fare, yaitu menghitung harga tiket dengan menggunakan mata uang negara asal keberangkatan dengan rumus yaitu NUC dikali RW, yaitu mendapatkan LCF. Contohnya, harga tiket perjalanan New York Amsterdam, kita sudah dapat NUC-nya 1200.50. Lalu untuk pembayarannya yang menggunakan US dollar yaitu dalam IROE 1 USD itu sama dengan 1.00. Maka harga tiketnya yaitu 1200.50 dikali 1,00 menghasilkan USD 1200.50. Lalu dilakukan pembulatan ke atas. Maka total harga tiketnya yaitu USD 1201.00. Ya, jadi ini dibulatkan ke atas. 1 sampai kurang dari 5 itu pembulat. Kalau bisa sih selalu dibulatkan ke atas ya. Baik, itu tadi penjelasan tentang cara-cara perhitungannya. Kalau kalian masih merasa ada bagian atau ada part yang masih susah, silahkan kalian tanyakan sekarang karena minggu depan akan saya kasih kalian tugas perhitungan. Jadi jauh lebih baik buat kalian untuk bertanya sekarang daripada nanti pada saat pelaksanaan tugas kalian yang bingung. Dan juga jangan lupa untuk membuatnya ini di dalam catatan kalian. Sekian penjelasan dari saya, tetap selalu menjaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.